sebagaimana disampaikan tadi oleh Bang Ompu, jadi makamnya Mbah Cangga dan Waring itu hilang. Dan itu kami sebagai jalur laki-laki dari Mbak Arif dan Mbak Hasan sangat keberatan. Sangat keberatan. Apalagi di situ juga ada Mbak saya juga, jadi Mbak Soleh dan Mbak Musa. Nah, itu juga sudah keluarga kami juga. Keluarga kami juga di situ. Yang dulu asalnya 1 meter menjadi 2 meter, yang sekarang menjadi 1 meter. Saya harap kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan, kepolisian daerah Jawa Timur, Resort Kabupaten Pasuruan, saya harap juga sama dalam bertindak. Karena di mata hukum, warga negara kita adalah setara. Seperti itu. Dan saya harap juga kalau kejadian yang kemarin itu mereka lebih Polres Kabupaten Pasuruan ini tanggap, tangkas dan cepat dalam menangkap pelaku. Saya harap juga terhadap pelaporan yang hari ini klien saya laporkan dan saya dampingi, saya harap juga untuk segera menangkap pelaku secepat-cepatnya. Berarti ada yang tertimbun itu berapa kuburan? Kalau milik klien saya dari jalur Kiai Taufik itu ada dua makam. Ahmad Arif dengan Hasan. Terus dari Mbah Soleh yang sebagian tertimbun dan patokannya patah, ada yang lupa tadi, patokannya patah, batu nisannya patah. Itu ada 2, Mbah Soleh dan Mbah Musa. Untuk selanjutnya dari jalur Mbah Soleh juga sama, bagian badan makam, artinya tanda makam sebagian juga tertimbun oleh bangunan rumah makam ataupun cungkup makam. Yang idealnya di Indonesia ini adalah 2 meter, tapi bangunan Mbah Soleh dan Mbah Musa ini juga itu hanya sisa 90 sampai dengan 90 cm sampai dengan 100 cm, artinya 1 meter. Kedatangan kami selaku penasihat hukum atau advokat dari para klien kami, Bapak Mubarok dengan Bapak Kiai Taufik. Dalam hal ini kita datang ke Polres Kabupaten Pasuruan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pengerusakan makam yang diketahui di bulan Juli tahun 2025, yang tempat kejadiannya berada di makam Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Jadi pada intinya klien kami ini adalah keluarga ataupun yang keluarga yang memiliki makam Mbah Buyutnya yang dimakamkan di makam Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, yang dimana makam-makam milik Mbah Buyut klien kami ini tertimbun oleh bangunan rumah makam atau cungkup makam yang milik Mbah Arif, Mbah Hasan, Mbah Ahmad Arif, Mbah Hasan, Mbah Waring ini makanannya tertimbun oleh bangunan makam. Untuk selanjutnya dari jalur Mbah Soleh juga sama, bagian badan makam, artinya tanda makam sebagian juga tertimbun oleh bangunan rumah makam ataupun cungkup makam. Yang idealnya di Indonesia ini adalah 2 meter, tapi bangunan Mbah Soleh dan Mbah Musa ini juga itu hanya sisa 90 sampai dengan 90 cm sampai dengan 100 cm, artinya 1 meter. Jadi mungkin uraian singkat dari saya selaku penasehat hukum ataupun advokat daripada para klien kami. Untuk selanjutnya bila mana ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman wartawan, silakan boleh dipertanyakan. Ini yang dilaporkan siapa? Kami saat ini menyebutkan inisial ya, inisial SHF, inisial SHF. Ya, itu yang kita laporkan karena ini runtutan dari perkara sebelumnya, yang dimana perkara sebelumnya ini adanya pengerusakan yang dilakukan oleh orang yang juga tidak dikenal oleh para klien kami. Artinya dari situ kami mengetahui bahwa pemilik ataupun pembangun rumah makam tersebut inisial
SHM. Pak, Karena dia pelaku berarti, pelapor sebelumnya. berarti ada yang tertimbun itu berapa kuburan? Kalau milik klien saya dari jalur Kiai Taufik itu ada Dua. ada dua makam. Ahmad Arif dengan Bahasa. Hasan. Terus dari Mbah Soleh yang sebagian tertimbun dan patokannya patah. Sorry, ada yang lupa tadi, patokannya patah, batu nisannya patah. Itu ada dua, Mbah Soleh dan Mbah Musa. Jadi totalnya ada 4. Jadi pelaporan Seperti itu. ini tentang Mungkin selain dan selebihnya mungkin masih banyak sebenarnya masyarakat di sana yang dugaan kami, karena ya di jalan-jalan itu yang telah dipaving itu juga dulunya adalah makam. Tapi ya itu intinya klien kami ini dalam hal ini ingin melaporkan ini tadi juga hanya meminta hak hukumnya saja, meminta keadilan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Karena bagaimanapun juga pasal-pasal yang ada, khususnya pasal 269 yang sebelumnya adalah pasal 179 terkait dengan pengrusakan makam dan lain sebagainya, itu dibuat untuk kita agar dapat menghormati menghargai dan menghormati makam-makam yang ada. Seperti itu. Dimaksudkan itu makam keluarga yang ramai ini doang itu yang dimaksud melakukan itu karena menuju itu loh itu kan ya. Kalau terkait dengan itu, terkait dengan gelar-gelar itu kami juga tidak tahu, tapi yang jelas klien kami telah dirugikan terhadap adanya bangunan rumah makam tersebut. Kalau kena habaib atau apa kami juga nggak tahu. Ini Pak, untuk pihak sana itu pelaporannya kan singkat. Jadi mulai dari pelaporan terus langsung dia ditangkap itu kan singkat. Nah, saya harap pihak keluarga ini ahli waris ini diberi deadline sampai kapan? Dan kalau kami yang jelas kami berjalan sesuai dengan KUHP, apalagi sekarang kita KUHP yang baru. Tapi saya harap kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan, kepolisian daerah Jawa Timur, Resort Kabupaten Pasuruan, saya harap juga sama dalam bertindak. Karena di mata hukum warga negara kita adalah setara. Seperti itu. Dan saya harap juga kalau kejadian yang kemarin itu mereka lebih Polres Kabupaten Pasuruan ini tangkas dan cepat dalam menangkap pelaku. Saya harap juga terhadap pelaporan yang hari ini klien saya laporkan dan saya dampingi, saya harap juga untuk segera menangkap pelaku secepat-cepatnya. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Bang Ompu, jadi makamnya Mbah Cangga dan Wareng itu hilang. Dan itu kami sebagai jalur laki-laki dari Mbak Arif dan Mbak Hasan sangat keberatan. Apalagi di situ juga ada mbah saya juga, jadi Mbah Soleh dan Mbak Musa. Nah, itu juga sudah keluarga kami juga. Keluarga kami juga di situ. Yang dulu asalnya 1 meter menjadi 2 meter, yang sekarang menjadi 1 meter. Nah, itu sekarang sudah terlindas oleh bangunan itu. Jadi mulai dulu tidak ada sebenarnya itu bangunan itu. Baru-baru saja. Kami berdasarkan data ada, fakta ada, dan ya DNA juga ada. Siap bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Terima kasih.